Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua anak-anak, teman-teman, dan ibu-ibu mahasiswa yang sudah hadir, terima kasih banyak. Senang sekali berjumpa di sini. Hari ini kita besok untuk mahasiswa STIT tidak ada perkuliahan karena saya ganti sekarang. Dan untuk hari ini 11 IPS kita ganti hari ini ya dengan materi diseminasi untuk pembuatan kuesioner ya, kuesioner untuk membuat kuesioner dengan Google Form ya. Saya akan bacakan dulu kita aturan mainnya. Bapak Ibu, suara tidak saya mute, jadi nanti kita akan mengatur diri sendiri. Ketika ada yang berbicara, tolong di mute sendiri, dan ketika akan bertanya silahkan untuk mematikan, menghidupkan kembali speaker. Saya akan share untuk PPT-nya untuk Google Form. Bapak Ibu, Google Form ini adalah aplikasi yang memang sudah tersedia untuk kita ya. Cara membuatnya juga mudah karena Google Form ini adalah inovasi yang melekat dengan Google ya, ada di inovasi dari Google Doc yang kita bisa gunakan untuk membuat pertanyaan dengan melalui Google. Pertanyaan ini kita mungkin sering mendapatkan ya, semisal presensi ketika kalau anak muslim itu presensi setiap hari yang disebar oleh gurunya. Nah, itu membuatnya dengan menggunakan Google Formulir atau Google Form. Kita juga mungkin memerlukan ini ya, penggunaan Google Form ini untuk membuat kuesioner atau daftar pertanyaan pada saat kita mau melakukan penelitian. Pada saat melakukan penelitian kita sebar itu ya, jadi kita tidak perlu bertemu dengan orangnya. Nah, ini tepat sekali di saat kita sekarang sedang tidak boleh ketemu siapa-siapa, tetapi tugas penelitian harus terus berjalan gitu ya. Tugas penelitian harus terus berjalan. Bagaimana membuat Google Form itu sendiri, kita akan coba ya. Mudah-mudahan dalam 5 menit ini sudah selesai nih pembuatan Google Form ini ya. Google Form sendiri itu gratis karena memang dia melekat ya. Cara membuatnya, pertama kita harus punya akun Gmail karena memang dia dari Google. Kemudian login ke Google Drive yang ada di Google kita ya. Setelah itu kita fokus pada pojok kanan yang ada titik-titiknya ya, nanti saya akan praktekkan. Kemudian setelah itu kita masuk ke Google Form ya. Nah, ganti judul form, bikin daftar pertanyaan, klik required atau sesuatu ini harus diisi atau tidak, wajib atau tidak diisi oleh responden ya. Kemudian sebelum nge-share kita lakukan preview dulu untuk melihat penampilan dari Google Form kita. Kemudian copy dan sebarkan URL kita ya. Terima kasih banyak. Nah, kita akan coba untuk praktek ya. Saya akan praktekkan dulu, teman-teman dan anak-anak semua nanti boleh mempraktekannya. Buatlah yang cantik, saya yakin pasti bisa membuat lebih cantik dari ini. Mohon maaf untuk di mute dulu speakernya karena ini ada kebocoran. Speakernya semua tolong di mute. Saya mau mencoba. Nah, ini apakah sudah terlihat ya? Nah, ini ada tampilan Google depannya search Google gitu ya. Di sini ini ada titik 6 buah. Ini Google Apps, kalau kita klik tuh ya. Ada titik 9 ya. Kita klik. Kemudian dia muncul apa? Kita klik, kita akan masuk ke drive kita. Setelah drive apakah nampak Ibu Siti Indah Mawadah? Ini nampak tidak? Nah, di sini ada
tanda plus new ya atau baru, kita bisa klik di sini. Nah, di sini akan tampil, sebentar, klik. Jadi Google Drive ini nanti kalau kita tampak nggak gambarnya, Miss? Nah, di sini diklik ya, karena dia ini terkait jaringan, dia suka nggak nampak. Nah, ini di sini kalau kita sudah kelihatan ada folder, upload file ya, upload folder Google dokumen gitu ya. Kita klik lainnya, di sini ada Google Formulir. Mudah-mudahan lancar Google Formulir. Nah, ini adalah form ya atau formulir yang sudah siap kita tuliskan mau membuat apa. Ini namanya tampilan pertama ya, kita mau membuat judul apa, misalnya di sini saya akan tuliskan judul karya tulis, misalnya apa ya, survei minat baca siswa SD Al-Muslim. Nah, ini misalnya sebuah penelitian dengan judul survei minat baca siswa SD Al-Muslim ya. Saya mau klik ini yang ada di kiri ini yang ungu, maka dia otomatis menjadi sama judulnya. Nah, ini menjadi nama file dia sendiri ya. Nah, karena kita akan memberikan kuesioner ini kepada orang lain, kita harus memberikan dulu permisinya ya. Jadi kita berikan dulu di sini salam gitu ya. Mohon izin misalnya saya memberikan kuesioner untuk penelitian saya, misalnya begitu. Terima kasih. Jadi nanti ini misalnya namanya saya tulis Hadi misalnya. Nah, ini adalah contoh judul dan permisinya seperti ini. Nanti buatlah yang lebih bagus ya, lebih sopan gitu. Nah, ini adalah judul. Kita akan buat dulu ini, perhatikan di sini ada beberapa tombol ya. Di sini ada pengaya, kemudian ada sesuaikan tema, pratinjau, setelan. Kita klik sesuaikan tema. Nah, sesuaikan tema ini kita akan bisa membuat penampilan yang lebih cantik. Misalnya kita pilih gambar ya. Gambar ini ada saya mau ini deh ya. Misalnya ini di sini banyak, ada ilustrasi, ada ulang tahun ya. Ilustrasi aja, coba kita lihat. Ilustrasi. Oh, ini nih kayaknya pas untuk para mahasiswa yang mau sidang karya tulis ya. Mas Adis, assalamualaikum. Nah, ini sudah ada penampilan bentuknya ya. Ini disesuaikan untuk siswa SMA Al-Muslim. Kalau membuat kuesioner misalnya mau menampilkan di sini logo sekolah, logo yayasan juga boleh ya. Jadi silahkan mana ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian warna tema, misalnya saya mau warna apa di sini ya, diklik saja begitu. Nah, kalau sudah oke, kita bisa masuk langsung ke pertanyaan ya. Pertanyaan pertama biasanya untuk penelitian kita akan bertanya tentang data ya, data personal siapa responden kita. Misalnya pertanyaannya adalah nama responden. Di sini ada tipe soal dan tipe pertanyaan dan jawabannya. Contoh, kalau kita bertanya nama,
maka jawabannya adalah jawaban singkat. Oke. Ini karena nama wajib diisi, maka klik yang ini, required atau wajib diisi. Oke ya. Kemudian di sini tambahkan pertanyaan. Kita butuh data apa lagi? Misalnya usia responden. Usia responden misalnya kita membutuhkan usia, apakah benar siswa 15 sampai 20 tahun gitu ya. Kemudian tambahkan di sini 20 sampai 25 tahun. Nah, seterusnya kebutuhan kita seperti apa? Nah, ini di sini ada beberapa jenis bentuk jawaban. Ada yang kotak centang ya. Nanti berarti si responden akan mencentang jawaban yang benar. Ada yang drop down ya. Coba kita mau yang drop down dulu. Penampilannya seperti apa? Kalau mau lihat penampilan, kita cek ke sini. Ini adalah pratinjau. Kita klik pratinjau. Nah, ini sudah nampak penampilannya ya. Survei minat baca siswa SD Al Muslim misalnya. Nah, begini. Yang tadi kita klik bawah yang wajib diisi itu ya, dia akan ada tanda merah di sini, tanda bintang. Itu artinya kita orang responden ini wajib mengisinya. Ya, wajib dan ada tanda ini. Kalau kita hilangkan requirednya, maka dia tidak akan ada tanda ini. Usia responden, ini tadi nama ya. Ini usia responden. Nah, kalau bentuknya begini, kita tinggal ngeklik gitu ya, salah satu. Jadi nanti responden jawabannya ngeklik. Gitu ya. Nah, nanti kita kembali lagi ke soal. Mau bentuknya pilihan ganda juga boleh ya. Misalnya ini wajib diisi atau tidak. Kalau wajib silahkan ini diklik. Nah, sekarang langsung ke pertanyaan misalnya, itu boleh ya. Atau kita mau beri tanda dulu bahwa soal dan data responden itu berbeda. Di sini di sebelah kanan ini ada tanda-tanda. Misalnya ini tambahkan video, tambahkan gambar, tambahkan judul gitu ya, dan seterusnya. Kita tambahkan bagian atau section. Kalau kita klik, nah, dia ada bagian tanpa judul. Contoh di sini saya akan berikan judul pertanyaan penelitian. Nah, seperti itu ya. Jadi ini judul, ini bukan soal tapi judul. Nah, si pertanyaan yang saya buat ini harusnya dia munculnya di bawah ya. Nah, si ini bisa kita tarik gitu ya, dia bisa ditarik ke bawah kalau dia nggak mau. Oke, kalau nggak mau kita hapus aja. Dia bisa di ini ya, ditarik. Kemudian saya mau membuat tadi apa, pertanyaan ya. Saya hanya buatkan contoh saja, jadi mungkin tidak nyambung, mohon maaf. Misalnya tadi karena survei, maka pertanyaan saya begini. Buku yang sudah Anda baca pekan ini berjenis misalnya ya. Di sininya horor misalnya, di sini motivasi, di sini biografi misalnya ya. Nah, nanti saya mau pilih yang mana nih, pilihan ganda, maka bentuknya nanti akan pilihan ganda. Contoh bentuk pilihan ganda seperti ini, kita lihat dulu pratinjaunya. Pilihan ganda mana ya? Ini hapus dulu.
usia responden. Oh, ini karena ini harus diisi. Nah, saya nggak bisa ke next karena ini belum saya isi gitu ya. Nanti berikutnya baru kemudian ada soal. Nah gini. Jadi kalau kita isi tadi tulis yang harus diisi, maka si responden tidak bisa keluar dulu sebelum soal-soal ini dijawab oleh dia, gitu ya. Nah, saya kembali ke soal saja. Begitu seterusnya sampai pertanyaan dalam penelitian selesai dibuat. Oke, mudah sekali bukan? Ya. Untuk melihat bagaimana si responden dari respon dari para responden, kita akan melihat ini bagian respon. Sebelah kiri pertanyaan, sebelah kanan respon. Ya. Jangan lupa ini diklik jadi menerima tanggapan. Kalau tidak menerima tanggapan, artinya orang lain tidak bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan kita. Jawaban itu bisa kita ambil ya rangkumannya di Excel di sini ya. Nanti diklik saja, diperiksa ada option apa saja di sini. Begitu ya. Demikian kurang lebih untuk cara membuat kuesioner. Silahkan untuk pertanyaannya. Untuk yang memerlukan tambahan penjelasan, mangga. Ada pertanyaan? Anak-anak atau mahasiswa semuanya? Atau sudah sangat jelas? Suaranya putus-putus. Oh. Ya, sinyal ya. Sinyalemennya. Ada pertanyaan? Nanti akan saya share videonya di masing-masing grup ya. Kalau misalnya tadi tampilannya tidak nampak di masing-masing layar monitor Anda semua, jangan lupa ini ada presensi untuk hari ini. Mohon diisi presensinya atau daftar hadir. Kalau tidak ada pertanyaan, maka anak-anak semua dan para mahasiswa bisa langsung membuat pertanyaan dengan menggunakan Google Form ini. Jadi kita tidak perlu mendatangi langsung respondennya ya. Apakah ada pertanyaan?